Salah satu problem terbesar kita adalah menghadapi orang-orang yang kita tahu bahwa selama ini memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ya. Dan entah itu hanya seolah-olah atau betul serius. Karena dulu semasa Jenderal Dudung masih menjabat sebagai Kasat, orang ini sangat dekat. Namanya Habib Hussein Bagil dari Tuban. Ternyata pernah juga melakukan pembelokan sejarah, di mana dia mengatakan bahwa Muhammadiyah dan NU itu lahir dari Rabita Alawiyah. Saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabita Alawiyah. Organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Ngopeni, Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut. Termasuk para habaib membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib. Sebab mereka banyak dengan amalia-amalia Imam Malik. Sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah. Madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i. Tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Ceritanya kayak begitu. Dan saya pikir narasi ini sangat berbahaya ya, karena termasuk pengkaburan sejarah. Artinya semakin sempurna lah orang-orang ini semua yang memang sepertinya melakukan kerjasama dengan apik. Bagaimana ada yang seolah-olah menyamar menjadi sangat baik, sangat NKRI, tetapi diam-diam melakukan pengaburan sejarah. Bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa. Ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Kata Bung Tomo, dengan kalimat apa saya bisa menyemangati para pejuang kalau tidak menggunakan kalimat takbir? Itu masih ada sampai sekarang rekamannya itu. Rekamannya masih ada sampai sekarang. Pakai apa kalau nggak pakai takbir mengusir penjajah? Nah, jadi akhirnya para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama karena satu thariqah, satu manhaj, satu pemahaman, fikihnya maupun tasawufnya sama. Maka akhirnya para habaib sampai detik ini banyak mereka menjadi wakil rois suriah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, video yang saya sematkan di awal itu saya kira kita sudah tahu semua ya. Namanya Hussein Bagil, salah seorang kelambak Lawi yang selama ini kita kenal. Beliau ini sangat NKRI dan bahkan berkali-kali di-endorse oleh Jenderal Dudung di masanya. Tapi bagi kita semua ya sama saja. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang dia lakukan dengan seolah-olah sangat NKRI, ya tidak ada ubahnya dengan Abah Lutfi kan. Kalau bicara NKRI, sangat NKRI seolah-olah, tetapi kemudian yang dilakukan adalah perubahan sejarah. Jadi sepertinya alur perjuangan dari Hussein Bagil ini mengikuti pola-pola Abah Lutfi ya. Jadi seolah-olah membentengi anak-anak Nusantara, seolah-olah menjadi garda terdepan dalam rangka bagaimana Pancasila ini dikukuhkan, NKRI harga mati. Tetapi di sisi lain dia juga melakukan proses-proses pengaburan sejarah, dan saya kira ini memang harus dilawan. Sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu berlama-lama. Ada satu kiai dari Ampel, ini sangat luar biasa bagaimana narasi perlawanan yang beliau sampaikan terkait dengan pengaburan sejarah yang dilakukan oleh Hussein Bagil ini. Panjenengan semua percaya apa yang beliau Habib Hussein Bagil Tuban sampaikan? Kalau kita mungkin sudah tercerahkan, cerdas bersama, tetapi anak-anak kita, santri-santri yang mendengarnya, jamaah ibu-ibu muslimat fatayat, yang kurang memahami sejarah bangsanya, ya mesti ya saja. Berarti Rabithah Alawiyah itu sudah berdiri sejak sebelum berdirinya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berarti
organisasi keagamaan yang ada di Indonesia ini, embrionya adalah mereka, RA itu, Robitoh Alawiyah. Padahal ini semua adalah klaim yang tidak ada dasarnya. Mungkin Habib Husain Ba'aqil ini belajar sejarah di Tarim, ya mungkin ya. Guru atau syekh mursyidnya itu dari Tarim mungkin. Kak Isa nggak paham. Robitoh Alawiyah itu didirikan, diresmikan pada tahun 1928, 2 bulan setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Prosesnya sebenarnya sejak Januari sampai Maret. Prosesnya itu. Lalu baru di Desembernya itu diakui resmi oleh Belanda. Surat pertama kali terbit itu dikeluarkan di daerah atau residen Bogor oleh Belanda. Tahun 1928, bulannya Desember, tanggalnya 27. Sebelumnya itu perkumpulan Ar-Robitotul Alawiyah. Baru setelah itu menjadi Robitoh Alawiyah atau Robitotul Alawiyah. Pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua tentang kalimat An-Nafi'ah, tentang doktrin-doktrin Robitoh Alawiyah, yang nanti mungkin bisa kami sampaikan kembali inti dari didirikannya Robitoh Alawiyah itu untuk apa dan siapa. Ada 31 poin penting, 30 poin penting yang berisi dokumen rahasia milik Robitoh Alawiyah yang pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua pada bulan-bulan yang lalu. Dan intinya hampir sama seperti yang dilakukan oleh Habib-Habib setelahnya, setelah didirikannya Robitoh Alawiyah ini. Yakni apa? Berjuang untuk merubah sejarah. Tidak yang muda, tidak yang tua, sama saja. Habib Husain Ba'aqil atau Ba'aqil ya, Ba'aqil. Tuban ini kan masih muda, masih adik saya jauh. Tapi sudah terkontaminasi virus membius masyarakat untuk salah dalam memahami sejarah bangsanya sendiri. Berkat jasa para habaib yang ada di Ar-Robitotul Alawiyah, maka berdirilah yang namanya Muhammadiyah. Ini gimana tahu tahun apa enggak? Ngerti tahun apa enggak? Pertama kali Ormas Islam berdiri tahun 1912 itu justru Muhammadiyah. 1912, 18 November 1912 sama 1928 pesan disian 1928 loh. Hitung-hitungan itu TK loh ya, coba ya. Anak TK aja itu bisa mikir itu ya. 27 Desember 1928. Lebih duluan 19 daripada 1912 itu piye ngitungnya loh. Ngitungnya itu lebih gitu. Jadi kita dituntut untuk kritis. Bukan suudon, kritis. Karena saat ini kita yang lugu ini ternyata dikibuli ya oleh orang-orang yang tak tahu diri. Oleh sebab itu kebangkitan negeri kita ini dimulai dari awal abad 21 ini. Yakni kita harus kritis. Saling mengkoreksi. Saya dikoreksi, alhamdulillah. Saya pun mau mengoreksi dan siap untuk dikoreksi. Kalau salah saya akan mengaku salah dan membenahi kesalahan saya ini. Jadi informasi yang disampaikan oleh Habib Husain Ba'aqil ini menyesatkan. Menyesatkan karena disengaja diulang 2 kali, berkali-kali ya. Mengakui bahwa jasa-jasa mereka inilah yang membuat negeri ini merdeka dari penjajahan koloni Walandi, company. Jadi jika tidak ada Habib, tidak ada
para habib yang ada di Indonesia atau Nusantara ini, maka negeri ini belum dan tidak akan pernah merdeka. Katanya seperti itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini menyakitkan hati seandainya Romo Kiai Muhammad Darwis, Kauman Yogyakarta, mendengarkan ceramah ini. Ceramahnya Habib Husein Ba'akil ini. Karena apa? Nggak sesuai. Gitu. Nggak sesuai. Romo Kiai Muhammad Darwis alias Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya ada dua. Muhammad Darwis. Didirikan Muhammadiyah itu di kota Kauman, desa atau daerah Kauman, Yogyakarta. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, beliau Kiai Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan berkonsultasi. Di mana konsultasinya? Di Mekah sana. Berguru dengan ulama siapa? Apakah para habaib? Enggak. Berguru kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah As-Surabayai, Surabaya, dan Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik sini. Itu gurunya, nggak ada Al-Habib Muhammad Al-Abbas, Al-Habib Muhammad Abdurrahman As-Segaf, nggak ada sejarahnya itu. Nggak ada sejarahnya. Nah, kalau memang ada secara formal restu-restu para habib itu ya wajar, silaturahmi itu kan ya wajar ya. Sama seperti klaim sepihak yang dilakukan oleh para habaib atas restu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang akhirnya berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu juga katanya atas restu dari habaib. Ngapusi. Justru NU berdiri itu atas restu dari Mbah Khalil Bangkalan melalui utusannya Romo Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, didukung oleh kiai-kiai sepuh sebelumnya Pak Yai Wahab Hasbullah, Pak Bisri Sansuri, Raden Asnawi Kudus. Berikutnya generasi setelahnya ada Pak Yai Ma'ruf Kedunglo, Mbak Yai Makhrus Alilir, semuanya ulama-ulama kita. Tiba-tiba diklaim, wah semua jasa Habib. Jangan percaya. Jangan percaya. Inilah yang namanya pembohong. Merubah sejarah dulu, lalu setelah mantap pada posisi dipercaya oleh umat ini, maka umat ini akan dikemanakan, terserah dia, terserah mereka. Inilah kejahatan, ya, penjajahan. Sejarah dirusak, gak karuan. Ini yang harus kita lawan dengan ilmu pengetahuan, ya, bukan dengan okol, kekuatan fisik, tidak, tetapi dengan kemampuan keilmuan. Seperti yang kita sampaikan. Harus kita counter, harus kita lawan, dan kita luruskan. Gitu. Kalau kita biarkan, maka ya akan diyakini semuanya, oh yang ngomong itu cucu Nabi, ya mesti bener, ya nggak ada yang salah. Walaupun nggak sesuai dengan fakta sejarah, ya mesti bener. Akhirnya seperti itu nanti. Tidak hanya makan sejarah yang dimakamkan, ya, organisasi pun dirampas. Intinya kita kembali pada rumah global, rumah besar bangsa Indonesia itu adalah milik Tarim. Kembalikan ke rumah besar ini. Kalau rumah besar ini sudah diakui sepihak Jawa Bintu Taring, maka semuanya akan ikut. Tak tersisa nanti. Saya nanti kalau meninggal dunia, ya, setelah 20 tahun mungkin saya akan diakui menjadi Al-Habib Muhammad Nur Yahya As-Salafi Al-Abbas. Dirubah sejarah saya. Kalau kita diam saja. Oleh sebab itu doanya Dr. Sugeng Sugiyarto, kiai-kiai muda sekarang ini jangan mati dulu. Nanti kalau mati duluan dihabibkan semua. Bener, leres jenengan nggih. Dr. Sugeng Sugiyarto. Walaupun beliau itu ahli DNA, tapi agama pun ya sebenarnya beliau menguasai dari sudut pandang sufi. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita mendengar ceramah-ceramah habaib seperti ini. Semuanya, semuanya. Saya nggak bisa milih.
Oh itu oknum, nggak ada oknum. Oknum itu 1, 2, sampai 10 lah itu oknum. Lah kalau ya mayoritas 90% itu bukan oknum. Hanya 1% atau 2% lah ya yang benar-benar lurus dan jujur dalam menyampaikan isi ceramahnya ke hadapan umat ini.